Halo guys, ketemu lagi di channel Banyak Cerita. Hari ini seperti biasa ya, kita mau lanjut lagi untuk melakukan trading di platform Binomo. Nah, sebelumnya kita sudah bikin dua video yang ngebahas tentang trading. Mungkin teman-teman yang baru saja masuk di channel Banyak Cerita bisa dicek lagi video-video kita sebelumnya. Nah, di situ sudah ada dua video ya yang ngebahas tentang trading. Nah, di video Banyak Cerita ini kita bakal bikin video berkelanjutan yang ngebahas tentang trading binary option khususnya di Binomo, karena saya emang aktif di Binomo ya sudah setahun terakhir ini, walaupun ya masih ngambil profit kecil-kecilan teman-teman, tapi nggak apa-apa karena namanya trader ini harus sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, sebelum kita mulai trading, alangkah baiknya saya ingatkan kepada teman-teman semua yang belum melaksanakan ibadah ya, khususnya yang muslim, silahkan ibadah dulu, jangan sampai aktivitas trading kita ini menghambat urusan kita dengan Tuhan ya, karena yang bisa ngejaga kita dari ketamakan itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi kalau teman-teman ingin bisa tradingnya mulus, profit konsisten, kunci pertamanya itu jangan tamak. Nah, gimana caranya biar nggak tamak? Ya tentu kita harus deketin ciptaan kita, mohon dengan dia, berdoa biar kita nggak tamak. Karena itu yang udah saya jalanin beberapa kali belakangan ini teman-teman. Nah, ternyata kuncinya di situ ya. Jadi saya memberikan informasi, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu gambar untuk teman-teman semua. Oke, ini kita sudah masuk di perdagangan. Ini masih di demo akun. Jadi demo akun saya ini saya gunakan juga nih teman-teman untuk latihan ya. Jadi sebelum saya masuk ke real, saya pemanasan dulu di akun demo untuk melihat pola candle ya seperti biasa. Nah, jadi saya juga menyarankan untuk teman-teman jangan buru-buru deh untuk masuk ke akun real, karena saya juga ada pengalaman pahit ya. Tentu itu harus terjadikan suatu pembelajaran juga. Jadi namanya loss ataupun rugi di perdagangan itu hal yang biasa, karena Binomo ini adalah bisnis. Jadi kita harus beranggapan ini bisnis. Ini ada kalanya kita untung dan ada kalanya kita rugi ya. Cuman itu semua harus kita kendalikan. Kalau untung pun harus untung yang wajar, dan ketika rugi pun dalam kondisi yang wajar. Nah, oke, jadi untuk teman-teman yang baru masuk di platform Binomo, nanti teman-teman bakal ketemu dengan chart seperti ini ya, candle seperti ini, bentuknya dia masih kosong. Ini ada banyak juga di sini, ada time frame, time period ya. Terus itu ada chart tipe, terus itu ada trading instrumen, dan ada drawing tools. Nah, jadi ini kita bakal pindah dulu nih. Kita pindah dulu ke akun real. Oke, jadi setelah di akun real, saya sudah bikin video juga sebelumnya itu yang ngebahas tentang 150.000 OTW ke 100 juta ya. Ini saya bakal liatin dulu pada teman-teman transaksi historinya nih. Ini transaksi histori saya real di akun Binomo ini. Saya ngambil untung nggak pernah banyak-banyak teman-teman. Tanggal 27 Juli 2021 saya deposit 150.000. Di tanggal yang sama saya deposit lagi 230.000. Di tanggal 27 saya deposit lagi tanggal 200.000. Di tanggal 28-nya saya withdraw 239.000. Artinya dari sini saya cuma ngambil untung 39.000, 40.000 ya. Nah, terus dari 239.000 itu yang 9.000 saya saving, saya deposit lagi ke 230.000, dan saya ngambil profit di sini di angka 328.000. Artinya di sini sudah 92.000 ya kita profit. Nah, tanggal 29 kita deposit lagi 300.000, kita withdraw lagi 398.560, artinya profit lagi di angka 98.000. Kemudian deposit, di withdraw, ini deposit lagi, ini withdraw lagi, ini depositnya pending, dan ini deposit 350.000, withdraw 365.000, cuma 15.000. Tapi nggak apa-apa, prinsip saya ketika kita berdagang tentu kita harus rugi, harus untung ya, nggak boleh rugi. Maka kita lihat pasarnya, ketika nggak mendukung, saya cuma take profit 15.000 dan saya stop. Nah, kemudian saya deposit lagi kemarin ya, karena saya memutuskan untuk memulai benar-benar challenge ini dari 150.000, maka saya withdraw yang 365.000, saya depositkan lagi 150.000, dan kemarin saya trading itu ada di angka 194.000.
Artinya dari 150 ke 164 ini kita profit di angka 44.000 ya, dan saya stop karena untuk menjaga psikologi dan money management yang baik tentu ini harus berhenti karena sudah lebih dari 5% dari modal ya. Jadi kalau kita mau ikuti money management yang baik seperti itu teman-teman, karena ketika lebih dari 5% kita untung, psikologi kita terganggu. Dan saya nggak menyarankan juga untuk modal-modal kecil 150.000 untuk melakukan kompensasi level 2 atau 88.000. Mending nggak usah. Kalau saya ketika saya loss di perdagangan 14.000, saya kompensasi di 35.000. Dan ketika loss lagi 35.000, saya ulang dari 14.000. Itu untuk menjaga psikologi saya biar tetap tenang ya. Tapi kalau di 88.000 itu, aduh, saya nggak tahan untuk melihat candle. Jantung saya ini deg-degannya terlalu berlebih ya. Nah oke. Jadi ini kita akan mulai trading. Kayaknya di sini agak panjang videonya karena pasar sudah nggak OTC ya. Kita lihat dulu pasar. Nah, sudah nggak OTC karena ini hari Senin jam 23.04, jam 11 malam ya saya buka pasar. Oke, kita buka dulu pasar-pasar yang tersedia. Kita buka semua biar ngelihat peluangnya di mana untuk kita bisa open posisi. Time periode ini yang saya gunakan hampir sama dengan para trader yang lain. Ini di time period 1 menit. Chart tipe yang saya gunakan itu candle ya. Terus itu instrumen trading. Nah ini instrumen trading yang saya gunakan itu saya pakai MA teman-teman, atau moving average ya. Field-nya ini low ya yang saya pakai. Setnya tetap 0, periodnya saya rubah ke 21. Tipenya, nah tipenya exponential. Untuk warnanya saya pakai warna merah. Nah oke ya, ini moving average low MA 0 21 ya. Nah terus yang kedua saya pakai moving average lagi, cuman yang ini close benar. Terus itu periodnya 7. Terus tipenya saya rubah ke exponential. Warnanya ini ungu. Kalau warna itu terserah teman-teman mau pakai warna apa, tapi kalau saya merah dengan ungu ini. Merah ini menandakan ini bahaya ya, dan ungu ini menunjukkan tren terdekat, dan merah ini adalah tren jangka panjang. Kalau dia sudah menyentuh tren jangka panjang ini, maka ini ada indikasi dia akan melakukan putar balik arah tren. Oke, berikutnya saya pakai CCI. Nah, CCI periodnya kita rubah ya, saya pakai 10 periodnya. Terus yang terakhir saya pakai fraktal. Fraktal ini periodnya 7. Oke ya, jadi ini beberapa indikator yang saya gunakan. Mungkin teman-teman ada yang nanya, Bang ini maksudnya apa nih yang merah dengan yang ungu, ya kan? Nah terus itu CCI ini gimana nih, terus itu fraktalnya untuk apa? Oke, kita bakal bahas dulu satu persatu ya. Nah jadi yang saya gunakan ini garis merah ini tandanya tren. Untuk melihat tren jangka panjang kita lihat di tren merah. Nah kalau begini bentuknya ini tandanya dia tren sedang naik walaupun nggak terlalu beraturan. Ketika dia bersilang, trennya bersilang, contohnya bersilang ya, kita cek dulu ke belakang. Nah ini bersilang ya teman-teman nih, ini bersilang nih, ini saya tadi pakai mouse ini ya. Yang bersilang ini dia perubahan tren, dari situ sudah mulai turun bersilang. Nah akhirnya dia turun, trennya turun, kemudian dia naik lagi, cuma di sini sideways, dan kemudian dia sudah mulai naik trennya. Tapi kalau di garis merah itu nggak terlalu terlihat antara tren naik atau tren turunnya. Nah karena ini garis tren jangka panjang teman-teman. Nah CCI ini saya gunakan untuk konfirmasi open posisi. Ini kita mau open posisi buy atau sell, kita melihat arahnya. Ketika dia masih ada di titik atas artinya kita bisa open buy, dan ketika dia sudah mulai turun tanda panahnya ini kita bisa open sell gitu ya. Nanti bakal saya tunjukkan juga pada teman-teman bagaimana cara saya open posisi. Kemudian ada fraktal ya, fraktal 7. Nah, fraktal 7 ini konfirmasi per 7 candle, teman-teman. Coba kita hitung di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di candle 8 dia ngeluarin fraktal ya. Ini arah trennya kemana. Kalau dia bawah berarti dia bakal
kemungkinan besar dia reversal naik ke atas. Nah kita hitung lagi dari merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijau, artinya ini konfirmasi kalau dia bakal naik. Ketika dia turun ini dia bakal naik, begitu pun seterusnya. Jadi saya rasa ini cukup membantu saya ya dalam melakukan perdagangan biar nggak loss. Kalaupun loss juga itu masih bisa kita antisipasi ya, kita bisa kompensasi. Dan teknik yang saya gunakan ini tentu ini nggak pernah lepas dari yang namanya kompensasi, teman-teman. Oke, tentu kita cek-cek dulu pasarnya. Dan ya, saya ingatkan lagi untuk teman-teman, ketika kita mulai trading ataupun berdagang di binomo, tentu kita harus pakai uang yang dingin ya, jangan pakai uang yang panas. Karena di sini resikonya sangat besar sekali. Susah sama saya ngomong resikonya sangat besar sekali ya. Jadi ini harus diwaspadai pada teman-teman, harus pakai uang yang benar-benar nganggur. Nah artinya ini dari 194.000 ini saya nggak tahu ini bakal profit atau bakal loss. Nah kalaupun profit kita alhamdulillah, kalaupun loss ya nggak apa-apa. Namanya loss, mau diapain ya. Nah mudah-mudahan kita profit, kita bakal berusaha untuk profit, kita bakal berposisi di angka yang wajar dan bakal melihat momentumnya ketika kita akan melakukan posisi. Kalau ini semuanya sedang downtrend kelihatannya ya, sedang downtrend. Oke. Ini sedang downtrend, dia mau naik ini ya, dia mau naik, ada hammer, cuman nggak jadi, dia nggak kuat untuk melawan tren. Oke, kita lihat dulu yang lain. Ini pasarnya cenderung naik, cuman lagi sideways ya. Euro USD juga dia sedang turun. Nah untuk saya pribadi teman-teman, saya menggunakan dua metode. Yang pertama itu saya menggunakan analisa teknikal, dan yang kedua itu saya juga menggunakan analisa fundamental ya. Jadi kadang-kadang saya baca-baca berita luar negeri juga, melihat situasi pasar luar negeri ini seperti apa nih, lagi kacau atau lagi baik gitu. Jadi sebenarnya trading ini agak ruwet ketika kita nggak tahu, dan ketika sudah tahu ya nggak terlalu ruwet lagi ya. Oke, kelihatannya kita bakal open posisi di sini. Cek dulu belakang ya, di situ. Oke, kita berposisi sell. Nah, kenapa saya sell? Ini garisnya semuanya ke bawah dan ini sisi I juga masih di bawah, teman-teman. Artinya ini kemungkinan besar dia masih terus ke bawah. Dan kita lihat dia sudah menembus ya, titik supportnya sudah dia tembus. Nah, cuman nggak tahu juga. Ini kita lihat, nah ini ada warna hijau. Kita lihat dulu nih, kalau dia lebih besar kita bakal kompensasi, nggak searah ya. Tapi kalau dia kecil ya kita kompensasi searah. Oke. Yap. Oke, jadi ini kelihatannya kita bakal buy. Oke, kita terus landing sedikit ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini tetap masuk, cuman feeling saya ini bakal masuk. Jangan lupa ngopi biar nggak tegang, teman-teman. Nah ini kita saat ini posisi masih loss, cuman nggak masalah. Kita yakin aja kalau dia masih bakal naik, karena sisi I juga dia sudah keluar dari itu hijaunya. Masih ada 20 detik lagi, kita masih bisa tenang, bisa ngerokok dulu. Kita lihat, kalaupun loss ya nggak masalah, kita ulang dari 14.000. Oke, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita profit ya, 64.000 di menit-menit terakhir. Nah, jadi sekarang sudah ada 200.000. Oke, kita kembalikan lagi ke 14.000. Jadi jangan lupa untuk balikin lagi teman-teman ke 14.000. Sebenarnya ini masih bisa untuk naik, cuman kita agak ragu karena ngelihat tren turun, kita nggak mungkin untuk melawan tren.
kita pindah ya pasarnya. Ya, ini kita ketinggalan atau kita bisa naik. Ini biasanya teman-teman ketika pasar sedang turun seperti ini, kemudian sudah muncul engulfing seperti ini dan dikonfirmasi merah, dan ini hijau. Kalau ini hijau, dia kemungkinan besar dia sideways. Jadi ditinggalin aja, ini lagi nggak jelas pasarnya. Oke ya, ini kelihatannya pasar malam ini nggak mendukung kita untuk profit yang lumayan banyak. Yap, sini ketemu ini dulu USD. Dia biasanya kalau sudah mendekati garis merah ini dia mantul. Nah, tapi kalau dia jebol garis merah ini, ada kemungkinan dia reversal. Nah, maka kita lihat dulu ini seperti apa bentuk candlenya. Dan kalau dia doji, kita tinggalin. Ya. Jadi kita bisa ikut naik sebetulnya. Kita lihat dulu. Kalau dia besar, kita naik. Sangat agresif pasarnya, jadi agak bikin deg-degan juga. Ya, lalu naik duluan. Kita ketinggalan. Oke, kita pindah. Terus sudah ketinggalan jauh ya. Ini ketinggalan juga. Kita tunggu. Oke, dia turun, kita naik. Nah, kita naik teman-teman. Kenapa kita naik? Karena ini ada candle hijau besar, bodinya besar, ditambah ini ada confirm, ini engulfing. Ini tadinya mau penolakan untuk turun. Dan ini ada candle lagi hijau dan dikonfirmasi dengan engulfing lagi, artinya dia ada tekanan untuk naik. Ditambah dengan konfirmasi sisi A ini dia sedang mengarah ke atas. Nah, artinya tekanannya sedang besar ke atas, maka saya ikut tren ke atas. Sebenarnya sangat simple ketika kita sudah paham pola-pola candle ya. Jadi teman-teman juga selain mempelajari tren, kita lihat pola-pola candle seperti apa biar teman-teman bisa profit. Oke, kita profit di perdagangan kedua. Sekarang saldo kita sudah mencapai 224.000. Gitu, jadi harus tenang ketika berposisi. Kita harus paham juga tentang pola-pola candle teman-teman biar bisa profit ya. 224.000. Kita targetnya 50.000 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Yap, ini apa nih? Udah ketinggalan kita. Bisa. Saya amatin dulu, saya analisa terlebih dahulu. Oke, dia turun. Oke, dia turun. Oke, kita turun. Kita ikut turun di sini. Nah, kenapa kita ikut turun? Karena dia tadi di sini ada penolakan untuk menembus titik resisten ya. Jadi di sini dikonfirmasi dengan candle merah. Candle merah ini menunjukkan kalau dia akan kembali ke tren awal. Makanya kita ikut turun, dan sisi A ini juga dia menunjukkan ke bawah. Ini sudah muncul fraktal. Nah, maka kita langsung turun. Mudah-mudahan kita profit. Kalau kita loss, kita kompensasi sambil kita lihat kemana arah pasarnya ini ya. Tapi keyakinan saya kita profit. Dan saya juga nggak tahu kenapa kalau saya bikin video saya ini bawanya deg-degan ya teman-teman. Mungkin takut ini ya, takut nggak sesuai dengan realita. Oke, kita impas ternyata di 14.000. Oke, kita loss. Ya, kita loss, kita kompensasi di 35.000. Saya lupa nyepin kompensasi tadi ya, karena saya sudah yakin itu bakal profit. Oke, kita biarin dulu. Oke, kita lihat lagi, kita tunggu dulu satu candle konfirmasi ini mau kemana arahnya.
kalau dia merah, kita bakal sell. Coba kita lihat dulu ini ada di resisten atau supportnya atau enggak, takutnya dia konsolidasi ya. Oke, di sini saya akan buy. 32, 31 buy. Kita buy. Kita lihat dulu. Nanti saya beri alasan kenapa saya buy. Sebenarnya sederhana, kita ngeliat ekor yang panjang. Artinya tekanan dari bawah ke atas tuh kuat, dan ini CCI juga mengarahnya ke atas, teman-teman. Jadi saya putuskan untuk buy ya. Dan di sini sudah dikonfirmasi dengan banyak candle hijau, jadi potensi dia untuk naik itu lebih besar dibandingin dengan dia turun. Cuman nggak tahu, namanya juga pasar ya, dikuasain oleh bos-bos pasar global. Mudah-mudahan analisa kita sama dengan apa yang mereka pikirkan. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 dan kita profit. Ini merah biasanya kalau sudah muncul candle buntutnya ke atas dan di ujung trade dia bakal merah biasanya ya. Tapi nggak tahu juga kalau ada dorongan lebih besar untuk naik. Dan di momen-momen seperti ini saya jarang open posisi karena saya juga masih suka ketipu nih dengan ini ya, analisa. Oke, kita sudah ada di 235.000, artinya satu kali perdagangan lagi. Kemungkinan video ini bakal saya stop nih teman-teman. Oke, dia merah. Kalau dia merah besar, kita jadikan konfirmasi kalau dia bakal turun. Karena CCI juga sudah turun, tapi kalau dia hijau kita tinggalin. Ini set piece biasanya. Yap, ini hammer. Kita lihat kalau dia muncul hijau lagi kita bakal buy. Oke, dia merah ya. Kita lihat dulu. Tunggu dulu 1 menit ke depan. Oke. Ya. Terlalu agresif pasarnya. Kita lihat dia seperti apa. Kalau ini kita sell, kalau ini besar ya. Oke, kita sell. Mudah-mudahan ini profit. Karena apa? Kalau ngelihat dari indikator dan arahnya dia mau ke bawah ya, sangat kuat mau ke bawah. Dan dia sudah tembus dari faktor-faktor terdekat, maka dia bakal ke bawah nih harusnya. Cuman kembali lagi, namanya juga pasar bebas, pasar global. Kita nggak tahu kondisi di luar negeri seperti apa yang terjadi pada menit ini ya. Ya paling kalaupun loss kita kompensasi lagi. Tapi enggak, ini kemungkinan dia turun. Saya yakin dia bakal turun. Masih ada 20 detik lagi, jadi santai, ngopi dulu. Detik 4, 3, 2, 1. Oke, kita profit di 25.000. Sudah sampai di 246. Nah, artinya sudah 50.000, maka video ini kita akhiri ya. Nah, jadi
Saya nggak pernah banyak-banyak teman-teman, dalam profit cuma 50.000, 50.000, 50.000, kalau dikalikan 30 hari itu sudah mencapai di angka 1,5 juta. Nah, artinya dari 1,5 juta itu ketika kita masih bujang seperti sekarang ini, ya saya rasa cukup ya untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk beli kuota, untuk merokok dan lain sebagainya. Dan saya berpesan juga untuk teman-teman semua, jangan jadikan binomo ini untuk mata pencaharian sehari-hari. Nah, saya makanya trading di malam-malam seperti ini, setelah aktivitas saya di luar selesai, nah saya baru melakukan kegiatan trading untuk passive income. Jadi biar uang kita lebih produktif, lebih santai ya. Jangan sekali-sekali teman-teman trading menggunakan uang yang hasil dari pinjam ya, apalagi pinjaman online dan sebagainya, karena trading ini sangat berisiko, memiliki resiko yang sangat besar dalam setiap transaksi. Jadi janganlah kita pakai uang yang begitu ya. Dan paling penting teman-teman harus kuasain dulu psikologi teman-teman dalam melakukan trading biar bisa terkontrol manajemen keuangan dan dirinya ya. Kalau kita semakin nafsu maka semakin loss, dan di tahun lalu saya loss sampai 10 juta itu di awal kali saya mulai di binary option, karena saya belum tahu tekniknya, belum tahu caranya. Cuman dengan pola yang saya jalankan tadi, alhamdulillah pelan-pelan kita sudah mulai mengembalikan situasi ya, walaupun sangat lambat karena nggak pernah lebih dari 50.000. Kenapa? Karena modal kita kecil, kita juga harus ukur baju dan ukur badan. Kalau modal kita 10 juta, 20 juta, mungkin kita bisa ngambil untung sehari itu 200-300.000. Nah, cuman karena modal kita cuma 150.000, artinya 50.000 itu sudah cukup banyak ya. Nggak ada yang mau ngasih kita 50.000 dengan duduk hanya berapa menit kita ini, 26 menit gitu. Jadi sabar, konsisten, continue. Kita akan terus latihan. Saya akan berusaha untuk bikin video setiap hari untuk teman-teman pantau ya, teman-teman lihat bagaimana cara saya berposisi, bagaimana cara saya manajemen keuangan, bagaimana cara saya melakukan kompensasi. Nah, ini kita lihat dulu. Hari ini kita hanya melakukan beberapa transaksi ya. Oh ini ya, dari 2 Agustus ya. Iya, dari 2 Agustus. Pertama di Euro USD kita loss, kita gembusnya 35.000, kita profit. Di out USD, Australia USD kita langsung profit. Di Netherlands USD, Euro USD kita pertama kali berposisi, kita loss, kita kompensasi balik arah, kita profit. Dan di out NZD kita langsung profit. Jadi ini cerita kita hari ini tentang trading teman-teman. Jadi yang paling terpenting adalah pelajarin tentang pola candle, arah trend, dan psikologi yang paling penting ya, karena teori itu bisa berubah karena pasar ini adalah real. Kita harus tahu juga situasi di luar negeri sana seperti apa dan kondisi keuangan seperti apa. Dan di sini sebenarnya sudah ada nih kalender. Nah, kalendernya kalau kita buka dia isinya berita. Nah, berita ini juga bisa jadikan pembelajaran ya tentang situasi di setiap negara yang ada. Oke, jadi begitu. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan di subscribe channel ini biar kita bisa sama-sama belajar tentang dunia trading dan binary option. Dan bila teman-teman suka, silahkan di like serta diberikan komentar ya. Nanti dari komentar-komentar itu bakal saya jadikan video-video tentang pertanyaan teman-teman itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan profit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesabaran, diberikan kemampuan untuk menahan nafsu kita dalam mencari profit biar kita bisa profit konsisten. Jadi banyak cerita, pamit undur diri, salam profit, sampai ketemu di konten berikutnya.